ada beberapa skill atau kompetensi yang masih cukup atau butuh improvement bagi semua perusahaan di Indonesia ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan adaptability. Memang mungkin karena kondisi kita selama ini cukup nyaman sehingga membuat kita untuk melakukan adaptasi itu sangat berat. Sehingga ini adalah salah satu kompetensi yang harus diimprove oleh para karyawan, para leader ya dalam hal untuk menghadapi dan melakukan perubahan-perubahan bisnis saat ini. Yang kedua adalah dari sisi strategic planning dan driven execution. Ini juga skill set yang harus kita kembangkan dalam hal menghadapi kondisi krisis yang terjadi pada saat ini. Kemudian bisnis acumen juga ini sangat juga penting, sehingga kalau kita lihat dari sekian banyak parameter-parameter kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang leader, maka secara populasi ada 3 kompetensi ini yang perlu diimprove untuk menjawab tantangan bisnis dalam kondisi krisis saat ini. Di sisi lain memang isu ESG juga sangat penting dalam hal untuk melakukan adaptability bisnis kita, di mana kalau kita lihat bahwa saat ini lagi gencar ya dipublish mengenai isu improvement sosial dan governance. Tadi juga Prof. Mardiasmo juga telah menyampaikan bagaimana governance harus berjalan dengan baik, kemudian integriti para pengelola perusahaan juga harus tetap dijaga. Tetapi isu ESG ini harus kita address. Kenapa? Karena yang pertama ke depan secara tren bisnis, transaksi bisnis akan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan governance, termasuk bagaimana tadi yang di awal saya sampaikan isu-isu dekarbonisasi atau isu sosial lainnya. Memang kalau kita lihat bahwa penyesuaian ini sangat penting karena kalau kita tidak melakukan adaptasi baru, maka kita pasti akan tergerus dan akan hilang dalam proses bisnis yang kita jalani saat ini. Kemudian yang kedua adalah bisnis model ya. Saya kira kalau kita lihat dan cermati semua, pada saat terjadi pandemi semua pada berbicara masalah bisnis model, review bisnis proses. Kenapa? Karena memang dalam kondisi pandemi salah satu strategi yang sangat penting adalah bagaimana melakukan reformulasi dari sisi bisnis model. Bagaimana kalau di dalam akuntansi ada proses yang namanya sales to cash ya, kemudian ada order to pay ya. Mungkin kalau secara akuntansi ini 2 proses sebenarnya itu terkait dengan bagaimana bisnis model dalam hal kalau misalnya sales to pay, bagaimana creating value dari sisi top line atau revenue. Kemudian kalau proses dari order to pay, bagaimana dalam hal efisiensi biaya atau proses cost yang ada di dalamnya. Sehingga memang kalau kita lihat di dalam kondisi krisis ini banyak perusahaan yang melakukan strategi dari sisi bisnis model dengan strategi konsolidasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan corporate action, bagaimana melakukan akuisisi dengan perusahaan-perusahaan yang punya kaitan bisnis ya. Mungkin banyak sekali kita bisa lihat misalnya bagaimana terbentuknya GoTo ya, kolaborasi antara Tokopedia dengan Gojek. Kemudian kalau kita ikuti sekarang ini ada bagaimana Medco akan melakukan akuisisi. Dan saya kira memang dalam kondisi krisis memang strategi konsolidasi itu adalah strategi yang sangat pas dalam hal untuk merunning dan menjaga sustenabilitas dari sebuah bisnis. Di sisi lain juga kita harus melakukan review dari bisnis proses kita. Kenapa? Karena di bisnis proses ini banyak hal-hal yang perlu kita efisienkan ya. Bagaimana hal-hal yang sifatnya manual itu akan berubah menjadi sebuah otomatisasi. Kalau kita lihat perkembangan ya, misalnya di Smeng Indonesia misalnya atau di Smeng Gersik, kita telah melakukan beberapa perubahan-perubahan bisnis proses ya, yang tadinya sifatnya manual, kita akan berubah dengan sistem otomatisasi.
dan ini sangat efektif untuk menjaga akurasi dan stabilitas operasi, sehingga ini bisa menciptakan value yang cukup baik ya dari sisi bisnis proses. Dan kalau kita lihat beberapa industri-industri trennya yang memang hal ini sangat cepat perubahannya. Kalau kita lihat beberapa industri di Cina misalnya, sudah 80% dari proses bisnis prosesnya itu sudah unmanned intervention. Jadi semua sudah terintegrasi dengan baik, dan saya kira kita sebagai diberikan amanah untuk memimpin perusahaan juga harus mengadres hal-hal seperti ini, karena inilah tren yang akan dihadapi dalam dunia bisnis untuk menjaga sustainability. Kemudian yang lain adalah inovasi. Saya kira kalau kita cerita inovasi ada minimal ada 4 hal ya. Yang pertama adalah inovasi layanan, kemudian yang kedua adalah inovasi produk, kemudian yang ketiga adalah inovasi marketing, dan yang keempat adalah inovasi teknologi. Saya kira COVID ini banyak memberikan pembelajaran kepada kita semua. Bagaimana perusahaan-perusahaan begitu cepatnya melakukan adaptability untuk melakukan perubahan atau inovasi ya, terutama dari sisi produk dan layanan. Saya kira di masa pandemi 2 tahun yang kita jalanin ini, kita dapat melihat bahwa 2 inovasi inilah yang paling dominan, dan perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan ini bisa sustain dan malah bisa growth dalam kondisi pandemi. Kita lihatlah bagaimana perubahan dari sisi channel distribution, bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan hybrid ya antara offline dengan online dari sisi channel distribution. Tetapi kalau kita lihat perkembangan begitu pesatnya ya perubahan dari sisi layanan, di mana layanan online mengalami peningkatan dari sisi transaksi. Artinya apa? Pasti tren ke depan inovasi produk dan inovasi layanan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebuah strategi utama dalam menciptakan sustainability dalam kondisi krisis saat ini. Kemudian yang lain adalah digitalisasi. Saya kira tema hari ini juga mengadres bagaimana digitalisasi ini menjadi sebuah formulasi strategi yang sangat penting dalam hal merunning bisnis ke depan. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana Internet of Thinking, bagaimana artificial intelligence, bagaimana big data, dan saya kira semua perusahaan-perusahaan yang ingin sustain ya dan bertahan dalam kondisi yang sangat berat, seharusnya memang harus melakukan adaptability. Mohon izin Pak Subhan, waktunya tinggal 5 menit, J. Baik, dan saya kira ini tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan digitalisasi. Kemudian yang paling penting juga adalah fundamental. Saya kira dalam kondisi krisis yang tidak kalah penting adalah menjaga fundamental. Bagaimana dari sisi top line yaitu revenue, dari sisi middle line, dari sisi cost, dan yang tidak kalah pentingnya dari sisi cash flow dan investment management. Saya kira isu utama dalam kondisi pandemi adalah masalah cash flow ya, sehingga formulasi strategi bagaimana cash flow management ya dalam hal untuk sustain dalam kondisi top line yang sangat terbatas di manage dengan baik. Mungkin itu formulasi strategi yang telah kita jalankan dan di Semen Indonesia Group pada saat mulai awal pandemi sudah melakukan beberapa protokol yang terkait dengan revenue management, cost management, cash flow management, dan investment management. Lanjut. Sekarang bagaimana peran akuntan ya dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Mardiasmo bahwa akuntan pun harus melakukan adaptability atau shifting skill. Tidak hanya perspektif finansial saja, tetapi harus terus mengembangkan diri, menambah dan memperluas kompetensi-kompetensi yang menjadi supporting utama dalam hal pengambilan keputusan di era yang sangat perubahannya sangat cepat. Ini ada saya sampaikan ada 5 ya hal utama yang harus ditingkatkan atau menjadi sebuah skill set baru bagi seorang akuntan dalam hal untuk menjadi strategic partner bagi sebuah perusahaan.
saya kira yang terkait dengan integritas, kemudian governance